kita trivia teman-teman. Kali ini kita mau bahas tentang properti. Ya, properti. Gimana sih cara jual beli rumah yang posisinya itu masih disewa sama orang lain? Maksudnya maksudnya terjadi jual beli rumah, tetapi rumah masih posisi disewa gitu ya? Iya, posisinya masih disewa sama orang lain. Jadi gini ya, ini pandangan saya pribadi ya, pandangan setiap orang mungkin nanti bisa beda gitu, tapi pandangan saya pribadi itu adalah yang akan kita sampaikan di video ini ya. Oke, jadi kalau terjadi jual beli, tetapi rumah itu masih keadaan sewa ya, kalau menurut saya jual belinya sah, tetapi sewanya itu masih mengikat gitu. Ya, kebayang ya. Jadi jual beli tetap bisa dilaksanakan, tetapi yang sewa tadi masih berhak menempati ya, pada dasarnya sih seperti itu. Tapi balik lagi kita lihat poin-poinnya ya. Jadi kalau terjadi hal seperti itu tuh yang poin yang pertama dilihat itu adalah tergantung surat perjanjian sewanya dulu itu seperti apa. Oh iya. Ya kan gitu kan ya. Biasanya kalau detail gitu misalnya surat perjanjian. Ini masalah pengosongan ya. Kita masalah pengosongan. Kalau masalah jual belinya clear ya. Jadi jual beli tetap bisa dilaksanakan. Ya, jual beli hak miliknya tetap bisa diperjualbelikan. Tetapi bagaimana menyikapi tentang hak sewanya ini kan gitu kan ya. Nah, ini sekarang kita masalah pengosongan rumah kan gitu kan ya. Nah, biasanya kalau di perjanjian sewa gitu kita itu biasanya kasih detail gitu. Jadi kalau nanti yang menyewakan rumah membatalkan mengakhiri sewa kontraknya, ganti ruginya seperti apa atau sebaliknya kan gitu ya. Biasanya di perjanjian sewa itu ada. Nah, kalau di perjanjian sewa itu ada, ya nggak masalah kan, kita tinggal lihat di perjanjian sewanya itu gitu. Jadi misalnya kalau misalnya pemilik rumah mengakhiri perjanjian sewa karena suatu hal, maka mengganti rugi 2 kali lipat misalnya di perjanjian sewa ada situ, ya nggak masalah gitu. Nggak masalah gitu. Yang jadi masalah adalah kalau poin-poin itu tidak tertuliskan di perjanjian sewa, kebayangkan? Nah, pasti ada juga yang seperti itu. Kan banyak, pasti bukan ada, pasti banyak gitu. Jadi poinnya tadi itu tidak tertuang di perjanjian sewa saat yang menyewakan pemilik rumah ini ingin mengakhiri seperti apa. Nah, kalau dilihat dari kasus seperti itu, ya menurut saya maka meskipun rumah itu terjual gitu, maka tidak akan menghapuskan perjanjian sewa itu gitu. Jadi yang menempati rumah itu tetap masih berhak gitu loh. Jadi yang menempati rumah itu masih tetap berhak menempati meskipun rumah itu terjual kan gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi terus kalau sudah terjadi seperti itu gimana kan gitu ya. Jadi kita pernah menemuin beberapa klien Bun. Jadi sudah terjadi akan terjadi jual beli, tapi yang mau nyewa ini tidak mau pergi gitu loh ya. Benar. Ya, itu kalau berdasarkan di perjanjian sewa mereka itu tidak ada poin yang tadi itu, yang poin yang klausal yang jika pengen mengakhiri seperti apa ya jalannya ada dua. Jalannya hanya ada dua. Gitu. Negosiasi sama penyewa sama negosiasi sama pembeli. Jadi anggaplah kita itu mau jual rumah kita masih disewakan gitu kan ya. Maka terus ada pembeli gitu kan ya. Ya yang kita lakukan kan cuma dua, negosiasi ke penjual atau negosiasi pembeli atau ke penyewa gitu. Jadi ya itu aja. Karena kalau kita sebagai pemilik rumah mau mengusir penyewa ini, sementara di perjanjian sewa itu tidak ada poinnya klausal yang tadi, ya kita kalah di mata hukum, kita kalah. Di mata hukum kita kalah. Jadi perjanjian sewa itu tetap mengikat. Dan misalnya sewa 5 tahun, masih sisa 3 tahun. Ya kita nggak bisa ngusir kalau nggak ada klausalnya itu gitu. Ya. Jadi si penyewa tadi tetap masih bisa menempati rumah tersebut gitu. Makanya negonya gimana gitu. Ini berdasarkan pengalaman kita ya. Jadi ada seperti apa? Jadi kita bisa nego ke penyewa. Ya. Nego baik-baik kan gitu kan ya. Kalau misalnya kita ngasih ganti rugi berapa gitu kan ya. Kita ngasih ganti rugi berapa. Biasanya langkah pertama adalah kita nego ke penyewanya. Kita ngasih ganti rugi atau kita ngasih apalah gitu sehingga ada win-win solusinya gitu loh. Win-win solusinya. Tapi enggak, maksudnya gini. Yang penyewanya itu enggak terlalu kecewa juga gitu ya. Iya, mau pergi, intinya kan mau pergi. Ya, biar mereka juga mau pergi dengan baik-baik, dengan ya. Karena kalau kita maksa
Kita sebagai pemilik rumah maksa, sementara perjanjian sewanya tidak diatur, ya kita yang salah. Ya, bahkan kita bisa dituntut karena wan prestasi terhadap perjanjian itu gitu ya. Wan prestasi itu menyalahi, melanggar perjanjian kan gitu. Nah, kalau mentok-mentok sama penyewa nggak bisa. Jadi ini pernah kejadian, yang nyewa itu nggak mau, yang nyewa itu nggak mau pergi. Udah kita nego, kita bahkan kita kasih uang sewanya balik full, ditambah ada tambahan uang, nggak mau pergi, tetap ditawari 2 kali uang sewa tetap nggak mau pergi. Masih ingat ya kasus yang di Surabaya, nggak mau pergi. Nah itu gimana? Yo jalannya kedua, nego sama pembelinya. Jadi pembelinya nanti mungkin misalnya harganya 2M gitu, ya sudah kita harus mau turun harga sehingga nanti pembelinya nanti baru bisa nempati rumah setelah penyewanya selesai, masa sewanya selesai. Mungkin seperti itu sih. Jadi banyak ya. Jadi teman-teman kalau mau beli rumah ini ataupun jual rumah itu harus memperhatikan. Kalau kita mau beli rumah, sekarang kita mau posisi beli rumah, nah itu kita harus tanya rumah ini dalam keadaan sewa atau enggak gitu. Kadang-kadang meskipun rumah itu kelihatannya kosong, tetapi rumah itu mungkin sedang posisi disewa kan gitu kan ya. Kan ada beberapa kejadian seperti itu kan. Gitu. Ada yang nggak dipakai buat tempat tinggal, mungkin buat gudang atau buat kantor yang cuman bukanya berapa jam aja. Nah itu kita harus tanya, kita sebagai pembeli rumah harus tanya, rumah ini keadaannya disewa atau enggak gitu loh. Kalau misalnya, karena nanti repotnya di pengosongan rumah itu kan ya, pengosongan rumah. Kalau kita misalnya rumah untuk investasi ya nggak masalah, tapi siapa tahu kita beli rumah untuk mau ditempati kan gitu ya. Jadi itu, jadi poinnya yang pertama saya review sedikit ya, bahwa jika di perjanjian sewa itu tidak ada poin atau klausal yang mengatur pemutusan sewa, ya maka jika terjadi perjanjian jual beli, maka tidak menghapuskan perjanjian sewa. Ya, perjanjian jual beli tetap sah, perjanjian jual belinya tetap sah, tapi kita tidak bisa mengosongkan rumah itu gitu loh ya. Jadi tetap bisa dilakukan di notaris, tetap bisa dilakukan pemindahan hak si A ke si B, tetap bisa. Cuman kita tidak bisa mengosongkan rumah itu tanpa persetujuan yang menyewa rumah gitu. Ya mungkin itu sih. Ya poinnya yang kedua, kalau terjadi seperti itu ada 2, nego sama penyewa atau nego sama pembeli gitu. Mungkin itu aja sih. Jelas ya? Jelas ya. Udah lama kita nggak bahas properti, penipuan terus ya. Penipuan terus, kita jarang sekali bahas rumah. Kita untuk kedepannya akan lebih banyak bahas properti sama COD juga. Karena beliaunya ini lagi sibuk ini. Jadi sulit diajak konten ya. Oke. Itu mungkin. Jadi buat para pemilik rumah yang posisi rumahnya sedang disewa oleh orang atau akan menyewakan rumah, perhatikan poin perhatikan poin pemutusan sewanya seperti apa ya. Karena emang kebanyakan orang yang punya rumah kelebihan rumah ya disewakan ya, maksudnya tuh mungkin maksud awalnya dijual lah ya, tapi karena mungkin gak laku akhirnya mereka di opsi kedua disewakan. Jadi harus siap-siap klausal tersebut. Iya, atau meskipun kita nggak niat jual, kadang-kadang kan di tengah perjalanan kita ada masalah keuangan atau apa, kita akan menjual rumah kita. Maka bagi teman-teman yang sedang menyewakan rumah, sebaiknya di perjanjian sewanya dimasukkan klausal pemutusan sewa. Jadi ganti ruginya ke penyewa itu seperti apa? Pikir seperti itu. Seperti itu ya teman-teman, tentang jual beli rumah yang posisinya masih disewa oleh penyewa. Jadi harus mengikutkan klausal tentang sewanya. Bagaimana nantinya kalau memang jual belinya itu sukses, akan tetapi masalah pengosongan rumah itu yang bermasalah. Jadi jangan dor. Oke, gitu ya. Harus bisa nego, maksudnya harus bisa nego dengan pembelinya atau ke penyewanya. Diomongkan baik-baik. Sudah cukup, ada lagi? Oke, itu aja mungkin yang ingin saya bagikan ke rekan-rekan Atribisma ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.